فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari isim ma'rifah yang keberapa, Rifki? Isim ma'rifah yang ketiga, yaitu isim isyarah. Yang pertama dan kedua apa, Umam? Dhamir dan apa dari ma'rifat yang sudah kita ambil? Alam. Alam. Kemudian dhamair atau dhamir dulu ya. Dhamir, alam, baru isim isyarah. Dan berhubungan dengan isim isyarah, kemarin terakhir berhubungan masalah isyarah ilal makan, pengisyaratan pada suatu tempat, yang terbagi menjadi berapa ibrar? Isyarat untuk suatu tempat. Tayyib, terbagi jadi dua, al-qarib ya, ilal makanil qarib dan ilal makanil ba'id. Dan ini semua untuk isim isyarah, akhwan, secara umum terbagi jadi dua ini. Karena menunjuk ya, kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat atau yang jauh. Nah, kalau itu tempat ya tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Nah, untuk al-makan al-qarib ada berapa? Apa Abdul Razak? Berapa berarti? Ada satu saja, yaitu huna. Nah, dan diperbolehkan ditambahkan ha tanbih padanya menjadi ha huna. Ini hakikatnya satu. Baik. Adapun untuk isyarah ilal makanil ba'id, ini ada beberapa. Dengan yang pertama dengan menambahkan apa? Kaf, apa namanya, pada hunaka. Kaf apa ini? Abdul Aziz. Kaf harfiyah untuk menunjukkan makna jauh. Hunaka. Baik. Atau lamul bu'di, hunalika. Baik. Kemudian ada hanna atau hinna dan thamma. Ini semuanya menunjukkan jauh.
Dan berhubungan dengan isyarah ya ikhwan, maka kebanyakannya apa? Penggunaannya tentunya dalam khitabah atau muhadatsah penerapannya. Baik. Dan penggunaan dengan isyarat. Dan yang paling butuh untuk apa seorang jeli ketika ada kaf harfiyah pada penggunaan isim isyarah. Karena kaf harfiyah ini disesuaikan dengan apa? Kaf harfiyah disesuaikan dengan apa, Abah Muhammad? Dengan mukhatab, ya, dengan yang diajak bicara. Sehingga harus disesuaikan siapa yang diajak bicara, kemudian diubah-ubah. Sekarang kita masuk pada al-ismul mausul. Faslun, al-ismul mausul maftaqara ila silatin wa a'id. Isim mausul yaitu suatu isim yang butuh kepada silah dan a'id. Wa huwa darban nassun wa mushtarak. Dan isim mausul itu terbagi jadi dua jenis, ada yang nas, yang juga diistilahkan ay khas. Naam, isim mausul yang khusus musta'mal fi ma'nan wahid, yang digunakan untuk makna yang satu saja. Sedangkan mushtarak maknanya am, musta'mal fi aktsar min ma'nan bi lafdhin wahid, yang digunakan untuk lebih dari satu makna dengan lafaz yang satu. Baik. Dengan penjabaran masing-masingnya akan lebih jelas ikhwan. Al-mausulun nas sekarang telah kita ketahui tadi namanya isim mausul, itu suatu isim yang butuh kepada silah dan kepada a'id, yang nanti akan kita ketahui apa yang dimaksud silah dan apa yang dimaksud dengan a'id. Fannasu thamaniyatu alfaz. Adapun isim mausul yang nas, yang khusus, itu ada 8 lafaz. 8 lafaz ini masing-masing penggunaannya khusus, yaitu alladzi lil mufrad al mudzakkar. Naam, lil mufrad al mudzakkar. Kemudian diberi tanbih, law qala alladzi lil mufrad al alim. Naam, lil mufradil alimi wa ghairihi lakana aula min qawlihi alladzi lil mufradil mudzakkar. Kalau seandainya pengarang mengatakan bahwasanya alladzi itu lil mufrad al alim dan yang lainnya, untuk mufrad yang alim, itu yang naam disifati dengan ilmu, yang memiliki ilmu, itu lebih bagus daripada dengan ungkapan untuk mufrad yang mudzakkar. Kenapa? Nah, li'annaha tutlaqu 'ala Allah Ta'ala, dikarenakan alladzi ini juga dimutlakkan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak disifati dengan mudzakkar. Paham? Sehingga dengan sifat di sini al-alim, al-mufrad al-alim. Min bab tahsin ibarah. Ya, tahsinul ibarah, memperbagus dalam pengungkapan. Ini penting apalagi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga digunakan oleh ulama nahwu yang lain pada permasalahan permasalahan yang mereka kemudian mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih bagus, yaitu
Tentang masalah apa? Aba Zaid dalam Al-Quran? Hah? Mabni lil majhul diungkapkan dengan apa? Mughayyar shighah misalnya. Mabni majhul kalau itu naibul fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa apa? Fi'il. Kita katakan fi'il madhi mughayyarus shighah. Itu lebih bagus takbirnya. Kenapa? Karena kalau kita katakan fi'il madhi mabni lil majhul, padahal perkara yang sangat jelas yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan majhul di sini. Nah, yang lainnya apa? Contoh yang lainnya apa? Aba Umar? Maf'ulun bih. Nah, tayyib. Ketika lafdzul jalalah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam i'rab menempati kedudukan secara nahwu sebagai maf'ulun bih, tapi tidak boleh kita ungkapkan bahwasanya itu maf'ulun bih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai suatu amalan, dalam artian tidak dikenai suatu pekerjaan oleh hamba-hambanya. Mimbab tahsinul ibarah dan mimbabil adab, maka diungkapkan dengan apa? Mansub ala ta'zim. Nah, mansub ala ta'zim. Yang lainnya apa? Ahmad. Fil amr apa, Mas? Fil amr ketika diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diungkapkan dengan apa? Fi'il doa. Nah, karena Allah tidak diperintah tapi diminta. Fi'il doa. Baik. Ada yang lain lagi? Aba Talha. Nah, huruf-huruf zaidah. Baik. Pada Al-Quran. Nah, kita tidak katakan itu kedudukannya apa? Huruf jar zaid misalnya, huruf jar sebagai tambahan, tapi kita katakan apa? Silah wa mausul. Ini silah wa taukid. Silah wa taukid. Baik. Nah, bagus untuk mengingati itu ikhwani fillah, karena mimbabil adab, termasuk dalam masalah adab kita dalam mengungkapkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada zaman sekarang kalau kita dengar ikhwan ceramah saja sebagian doa-doa yang tidak memperhatikan sisi ini dari para ahli bid'ah, mereka banyak menyelisih adab berhubungan dengan lafaz-lafaz syar'i. Sebagian ingin membuat lelucon. Sebagian ingin katanya lebih apa? Lebih memfamiliarkan dengan kondisi zaman sekarang, sehingga ada kata-kata gaul diungkapkan, disematkan berhubungan dengan Allah atau para anbiya. Ini semuanya menunjukkan kurang adabnya. Kurang beradab terhadap Allah maupun Rasulnya maupun kitabnya. Baik, kita kembali kepada permasalahan alladzi lil mufradil alim. Perhatikan contoh nahwu qaulihi ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah, i'rabnya bagaimana? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Ismail.
Jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Nah, khabar dari alhamdu. Terus fi mahalli, nah fi mahalli jarrin na'tun li lafdil jalalah. Nah, sadaqana wa'dahu, ini yang disebut dengan apa? Jumlah silah. Tayyib, la mahala lahu minal i'rab. Kemudian aidnya yaitu dhamir yang kembali kepada mausul. Dhamir yang kembali kepada mausul, yaitu berarti mana aidnya? Sadaqana wa'dahu. Mana aid? Dhamir ha pada wa'dahu, kembali kepada alladzi. Tayyib. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan janji yang telah diberikan kepada kita. Maksudnya Allah benarkan janjinya, tunaikan janjinya. Qala fallahu la yusafu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak disifati kecuali dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya, atau Allah atau Rasulnya sifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat apa? Ilmu, paham. Makanya dikatakan mufrad al-alim. Adapun mudzakkar ini bukan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak disifati dengan mudzakkar ataupun muannats. Paham tanbih untuk poin yang ketiga ini? Diperhatikan. Qala wallati lil mufradatil muannatsah, dan allati itu untuk mufradah yang muannats satu. Untuk satu muannats. Walladhani lil muthannal mudzakkar. Wallatani lil muthannal muannats fi halatir raf'i. Naam. Alladhani dan allatani ikhwan, ini untuk menunjukkan musanna, satunya mudzakkar, satunya muannats pada kondisi rafa. Kemudian walladzaini wallataini fi halatai an-nasbi wal jar. Sedangkan alladzaini dan allataini pada apa? Pada kondisi nasab dan jar. Dan pembicaraan tentang alladzani serta allatani persis pembicaraannya seperti apa? Seperti pembahasan sebelumnya, yaitu bahasan apa? Apa Zaid? Isyarah untuk musanna, yaitu hatani dan dhani. Nah, dhani dan tani. Pembicaraannya sama, khilafnya juga sama, ikhwan. Dan yang rajih dalam masalah ini sebagaimana dipilih oleh Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala, yaitu karena zahirnya keduanya berubah, ya kita katakan dia mu'rab. Itu paling mudah. Dan beliau memang prinsipnya dalam masalah ini tidak perlu pelik-pelik. Kalau ada pendapat yang mudah dan tidak bertentangan dengan kaidah, ambil. Baik. Dalam pembahasan lughah. Qala wal ula wal ladzina. Al ula dan alladzina bil ya mutlaqan. Baik, maksudnya bil ya mutlaqan yaitu ay raf'an au nasban au jarran, dengan ya pada semua kondisi, baik itu rafa, nasab atau jar. Kenapa tidak ada jazm ini? Kok cuma disebutkan 3 saja? Alladzina dengan ya, alladzina dengan ya secara mutlak. Ini agar apa? Tidak bingung nanti, jangan sampai dipahami ada alladzani
dengan alif, tapi alladzina pada semua kondisi rafa, nasab atau jar dengan ya. Tidak ada alladzuna. Ini untuk mentanbih itu. Tayyib bil ya'i mutlaqan maksudnya dengan ya secara keseluruhannya. Kenapa yang disebutkan rafa, nasab dan jar? Tidak disebutkan jazm inda kashfi. Karena ini isim, sedangkan jazm khusus untuk fi'il. Tayyib. Naam, li jam'il mudzakkar untuk jamak mudzakkar. Waqad yuqalu alladzuna bil wawi fi halatir raf'i. Qad yuqal, perhatikan. Dan terkadang menunjukkan ini sesuatu yang sedikit penggunaannya. Pada asalnya dengan ya secara mutlak, baik rafa, nasab ataupun jar. Tapi kadang datang penggunaan dengan wawu alladzuna pada kondisi rafa. Jadi disikapi seperti apa? Seperti apa, Rifki? Jamak mudzakkar salim. Nah, disikapi seperti jamak mudzakkar salim dalam kondisi nasab dan jar alladzina, dalam kondisi rafa apa? Alladzuna. Nah, perhatikan catatan kaki. Qala Ibnu Aqil, wa ba'dul Arabi yaqul alladzuna fil raf'i walladzina fil nasbi wal jar. Ya, sebagian Arab mengatakan alladzuna pada kondisi rafa, sedangkan alladzina dalam kondisi nasab dan jar. Wahum Banu Hudzail. Nah, orang-orang Arab itu mereka yang menggunakan kaidah seperti ini, ikhwan, yaitu Banu Hudzail. Nah, sehingga mensikapi isim mausul untuk jamak mudzakkar ini seperti apa? Jamak mudzakkar salim. Nahnu alladzuna sabahus sabaha yauman nukhaili gharatal milhaha. Baik. Nahnu alladzuna, kami itulah orang-orang yang sabahus sabaha. Baik, yang menemui masa atau waktu pagi pada hari-hari Nukhail. Nah, dia di peperangan, menunjukkan mereka ini orang yang berpagi-pagi dalam perang tersebut. Wasahih annahu mabniyun ji'a bihi ala suratil mu'rab. Dan yang sahih, bahwasanya alladzuna itu mabni yang didatangkan dalam bentuk mu'rab. Jadi tarjih mu'allik sama seperti pada pembahasan dzani dan tani. Mabni ji'a ala suratil mu'rab. Wa dhahir bina'uhu ala al-wawi fi halati raf'i wa ala al-ya'i fi halatai an-nasbi wal jar. Dan yang zahir untuk alladzuna dan alladzina menurut lughah Bani Hudzail itu di i'rab alladzuna mabniyun ala alal wawi menurut mereka pada kondisi rafa. Taib mabniun alal wawi pada kondisi rafa. Dan wa alal ya'i pada kondisi nasab dan jar. Nah, dan pada pendapat ini sebenarnya ada iskal. Karena kebanyakan untuk penetapan apa? Penetapan bina berdasarkan apa? Kondisi huruf akhirnya, tidak. Nah, alladzuna kalau mau diselaraskan dengan metode penetapan mabninya suatu isim, sebenarnya harusnya bagaimana? Kalau yang normalnya alladzuna berarti apa? Isim mausul mabniun ala alal fathi, ya tidak? Karena yang diperhatikan harokat nunnya, bukan wawunya. Kalau melihat wawu kan itu kalau kita memperhatikan sebagai jamak mudzakkar salim, ya tidak? Nah, maka kalau yang mengatakan mabni, atau selain lughah Bani Hudzail, selain lughah Bani Hudzail,
Ketika mengirab alladzina, bagaimana mengirab alladzina? Irab yang biasa kita irabkan. Apa? Alal fathi. Naam. Tayyib, isim mausul mabniun alal fathi. Kita tidak mengatakan isim mausul mabniun alal ya. Paham? Oleh karena itulah kalau untuk mensikapi lugah Bani Hudzail, katakan bahwasanya Bani Hudzail menganggapnya memang mu'rab, gitu aja, mudah. Sehingga mereka sikapi dan ikutkan dengan bentuk apa? Jamak mudzakkar salim. Cuma lugah ini lugah sedikit, ikhwan. Naam, sedikit penggunaannya, dan yang masyhur, naam, yang fasih untuk alladzina ya tidak diubah dalam kondisi rafa, nasab maupun jar secara mutlak dengan ya. Naam, dengan ya. Baik. Qala wallati wa yuqalu allawati li jam'il muannats faqad tuhdhafu ya'uha. Dan allai serta allati, dan terkadang dikatakan allawati. Ini untuk jamak muannats. Dan terkadang yaknya dibuang. Naam, jadi allai. Naam. Dalam penulisan yaknya dibuang pada naam isim-isim mausul tadi. Nahwu contohnya alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Syahidnya pada alladzi. Yang di sini kedudukannya tadi sudah di-i'rab sebagai apa? Sebagai apa kedudukannya Iqbal tadi? Pada contoh alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Na'at untuk lafdzul jalalah Allah. Naam. Kemudian contoh kedua, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha fi rab. Hudzaifah. Allah fa'ilun. Baik. Allati isim apa? Mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam. Terus baik. Terus jawazan atau ujuban?
tujadiluka fi zawjiha. Dhamir mustatir, ujuban, takdiruhu. Ujuban atau jawazan? Jawazan, ini yang diinginkan adalah hiya. Naam. Jawazan takdiruhu hiya. Terus fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, terus kalau sudah selesai satu-satu, bagaimana kalau ada isim mausul? Jumlah silah la mahala lahu minal i'rab. Silah mausul itu la mahala lahu minal i'rab. Terus wal a'id, wal a'id ad-dhamir al-mustatir fi dhamir mustatir di mana? Dhamir mustatir di mana? Pada tujadiluka. Baik. Ya, jadi aidnya dhamir mustatir pada tujadiluka, ikhwan, yang takdirnya apa? Hiya. Paham? Allati tujadiluka fi zawjiha. Nah, di sini juga penting dalam menentukan aid. Nah, untuk seorang memperhatikan inti dari apa? Dari jumlah. Inti dari jumlah dan tambahannya. Taib, tambahannya. Kalau tujadiluka dan fi zawjiha, ini kan pada fi zawjiha juga ada dhamir, ya kan? Ada dhamir tidak situ? Ha zawjiha. Ha ini kembali ke mana? Kembali juga ke allati, ya tidak? Kalian perhatikan? Ha pada zawjiha. Ini juga dhamir yang kembali ke isim mausul. Pada tujadiluka juga ada dhamir yang kembali ke mausul. Nah, kenapa kok yang dipilih sebagai aid itu pada tujadiluka, bukan hak yang jelas kelihatan di situ? Nah, di sini pentingnya mengetahui mana apa? Mana yang menjadi umdah dan mana yang fadlah. Paham? Yang kita kedepankan untuk disebutkan sebagai aid adalah yang masuk dalam umdah, dalam inti suatu jumlah. Inti suatu jumlah di sini yaitu apa? Tujadiluka. Ini umdah. Sedangkan fi zawjiha jar majrur, ikhwan, jar majrur pada kondisi-kondisi apapun dia apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang menjadi keterangan. Paham? Makanya aidnya adalah apa? Dhamir mustatir yang ada pada tujadiluka. Paham ini dalam menentukan aid? Nah, tadi aid itu apa? Aid itu apa, Maulana? Dhamir yang ada pada silah yang kembali kepada isim mausul. Kemudahnya. Baik, jadi ketika ada isim mausul, antum harus pikirkan dua hal pokok, yaitu jumlah silahnya, kemudian aidnya. Baik, aidnya. Silah itu jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kemudian dalam silah itu harus ada yang namanya aid untuk bisa tersambung. Karena tanpa aid
maka antara isim mausul dengan jumlah silah itu tidak akan nyambung. Paham? Jadi silah a'id ini berfungsi untuk mengkaitkan antara isim mausul dengan jumlah setelahnya, sehingga bergandengan. Kemudian contoh berikutnya walladzani ya'tiyaniha minkum. Nah, di sini tentunya ketika berbeda tarjih kondisi alladzani akan berbeda pula cara mengi'rab, ikhwan. Kalau kita lihat cara i'rab di kitab yang kita baca ini. Nah, kata penta'liq alladzani ismun mausul mabniyun 'alal alif fi mahalli raf'in mubtada'. Alladzani. Nah, isim mausul mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in mubtada'. Kenapa? Karena beliau mentarjih bahwasanya untuk alladzani dan alladzaini memang surahnya surah apa? Mu'rab, tapi hakikatnya menurut beliau apa? Mabni. Tapi kalau yang mentarjih bahwasanya itu mu'rab, maka katakan apa? Alladzani, berarti bagaimana alladzani i'rabnya? Alladzani Rifki di i'rab yang sempurna. Alladzani ya'tiyaniha minkum. Li'annahu mulhaq bil musanna. Ya. Alladzani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al alif li'annahu mulhaq bil musanna. Ini mudah. Ya, mudah malah. Kemudian silatul mausul, nah, la mahalla laha minal i'rab. Ya'tiyaniha minkum. Aidnya mana? Nah, tayyib. Aif tasniyah fi ya'tiyani. Ya, ya'tiyani. Ini aidnya. Karena kan aid itu harus dhamirnya berarti sama dengan dhamir yang bisa kembali kepada alladzani. Kalau alladzi musanna berarti harus cari dhamir yang musanna pada silahnya. Paham Abah Abdul Razak? Nah, berarti pada ya'tiyaniha minkum. Kenapa kok enggak minkum, enggak kafnya ini, enggak kumnya? Kok malah apa? Alif pada ya'tiyani. Karena harus dicari yang bisa selaras dengan alladzani. Paham? Jadi aidnya adalah alif tasniyah pada ya'tiyani. Kemudian yang namanya mubtada butuh khabar. Nah, disinilah ikhwan terjadi khilaf pada khabarul mubtada. Nah, tapi bukan masalah kita. Sekarang yang ingin dijadikan intinya adalah alladzani ya'tiyaniha minkum. Untuk khabarnya ada yang mengatakan jumlah fa'aduhuma. Naam, dia mengatakan mahdzuf. Kemudian untuk jumlah Rabbana arinal ladzaini adallana. Rabbana arinal ladzaini adallana. Ini juga sama, akan terjadi khilaf dalam mengi'rab. Kenapa? Karena alladzaini kita mentarjih bahwasanya dia itu na'am mu'rab. I'rab Ahmad.
Rabbana berarti apa? Munada mudhaf ini. Berarti dia mansub wa alamatun nasbi fathah. Kemudian nam dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Terus arina dari apa? Hah? Ara yuri. Naam. Taib ari. Taib. Fi'il du'a mabniun ala hadfi harfil illah. Kemudian fa'ilnya berarti apa? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Terus maf'ulun bih awal. Nah ini. Terus alladzaini menurut kita. Hah? Mudahnya apa berarti alladzaini? Maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatun asbihi al-ya. Taib li'annahu mulhaq bil mutsanna wa huwa ismi mausul yahtaju ila silah wa a'id. Kemudian adallana, di sini adalah jumlah silah. A'idnya mana? Rabbana arina alladzaini adallana. Alif pada adallah. Taib. Itu untuk yang mengirab dengan pendapat alladzaini mu'rab. Adapun yang menyatakan itu mabni harus bisa juga, berarti alladzaini nama isim mausul mabniun ala apa? Ala ya. Tapi di sini memang iskal menurut saya. Kok mabninya ala ya? Karena telah kita lewati dulu yang namanya mabni apa? Dhammah ala dhamm atau fathi atau kasri, ya kan? Atau sukun, ya kan? Di sini keluar dari kaidah utama tersebut. Makanya untuk keluar dari berbagai macam iskal sudah kita katakan dia itu mu'rab, mudah. Tayyib, barakallahu fikum. Naqta'i bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.